Baik, Bapak dan Ibu semuanya, selamat bertemu lagi. Setelah tadi kita menyelesaikan modul video yang pertama yang berkaitan dengan history daripada RQCC, maka kita masuk ke video yang kedua berkaitan dengan filosofi logo RQCC. Logonya agak unik sih ya, mungkin seperti itu. Apakah ada artinya atau hanya sekedar logo? Ya, kita akan coba lihat ya bahwa logo RQCC terdiri dari ada beberapa hal. Kalau kita lihat yang bagian tengah, Bapak dan Ibu lihat, itu adalah bagian tengah, itu adalah ada huruf R di situ dengan background warnanya oranye ya. Itu bukan coklat Bapak dan Ibu, tapi oranye. Ya. Artinya di sini adalah R-nya adalah detail, itu backgroundnya adalah oranye. Oranye dari beberapa informasi yang saya peroleh bahwa oranye adalah warna yang paling eye catching dibandingkan dengan merah dan sebagainya. Sehingga ini mengandung makna bahwa yang namanya retail itu harus seksi. Retail itu harus menarik, ya. Menarik siapa ya? Tentu menarik customer, gitu ya. Jadi kalau retail, menariknya dalam bentuk yang apa? Dalam bentuk macam-macam, ya. Dalam bentuk tampilannya, dalam bentuk servicesnya, dan dalam bentuk kelengkapan produk dan sebagainya. Itu harus betul-betul tampak menarik, sehingga orang itu mau datang dan mau berkunjung ke retail tersebut. Ini kunci yang pertama, yaitu harus menarik, harus seksi, ya. Kemudian selanjutnya adalah di tengah, di huruf R tadi yang berwarna oranye itu dikelilingi dengan satu huruf Q yang berwarna hijau. Ya. Huruf Q adalah menunjukkan dia adalah quality atau kualitas, ya. Dan warnanya hijau itu artinya adalah dia tidak boleh berhenti. Artinya dia harus jalan terus. Artinya apa? Retail itu harus selalu memperhatikan kualitasnya setiap saat. Kualitas apa saja? Kualitas produk yang dijual, kualitas orang yang melayani, kualitas situasi tokonya, kualitas harganya, semua kualitas yang berkaitan dengan industri retail, maka itu harus betul-betul menjadi pusat untuk tetap dijalankan terus secara berkesinambungan untuk kualitasnya. Kemudian yang ketiga itu adalah ada huruf seperti huruf C, itu warnanya merah, ya. Itu adalah jadi R-nya adalah retail, Q-nya adalah quality. Kemudian yang huruf merahnya itu adalah control, ya. Control itu betul-betul kita harus lihat, itu harus betul-betul dikendalikan di situ, ya. Nah, control itu warnanya merah kenapa? Itu adalah tidak boleh menuju ke sebelah kiri. Artinya itu harus selalu menuju ke sebelah kanan. Artinya apa? Bahwa dia harus maju, tidak boleh mundur. Ya, makanya warnanya merah, ya, seperti itu. Jadi harus selalu maju. Oke. Jadi capaian sudah ada, itu tidak boleh mundur. Misalnya kalau ada satu hal sudah dicapai hasil yang lebih baik, maka dia tidak boleh kurang dari hasil itu. Ya, dengan cara itu maka retail akan berkembang terus, akan menjadi lebih baik. Kemudian berikutnya itu adalah ada huruf seperti C tapi terbalik. Ya, terbalik itu adalah menunjukkan cycle. Maka dia mengunci daripada logo dari kunci tersebut. Kenapa warnanya biru? Biru itu sebetulnya lambang daripada ilmu dan juga lambang daripada lautan yang selalu konsisten terus. Ya, seperti laut itu gelombangnya kan nggak pernah berhenti. Mau ada apapun dia tetap jalan. Nah, dengan logo seperti ini, filosofinya adalah bahwa bisnis kita itu harus menarik dan harus fokus terhadap kualitas produk yang ditawarkan, kualitas services yang ditawarkan, kualitas toko yang ditawarkan secara keseluruhan, yang harus tetap dikontrol setiap hari sehingga betul-betul konsisten. Ya, seperti itu. Dan ini terus 24 jam seperti itu ya. Kontrol terus, kemudian juga selama 7 hari, artinya terus dikontrol terus, ya. Nah, dengan cara ini tentunya maka kita harapkan lambat laun retailnya akan menjadi lebih baik, ya. Nah, jadi kalau secara keseluruhan kita bisa gambarkan ini adalah merupakan siklus manajemen untuk memperbaiki kinerja retailer secara berkesinambungan, mulai dari ordering, kemudian receiving, ordering adalah pengorderan barang, pemesanan barang, kemudian receiving adalah penerimaan barang, kemudian stock handling, ya, penanganan stok, yang terakhir adalah sales. Jadi ada 4 poin ini yang akan menjadi poin penting di dalam RQCC, ya. Jadi yang pertama adalah ordering, ya. Yang kedua adalah setelah kita order barangnya datang, maka kita harus receiving, terima barang tersebut. Kemudian setelah kita terima, kita punya stok yang harus kita tangani, dan stok ini harus kita jual karena kita bukan jadi museum, tapi kita adalah harus menjadi toko yang menjual, yang melayani customer. Maka harus ada sales di dalamnya. Keempat hal ini harus betul-betul oke. Makanya kita akan gunakan simbol ini untuk menyatakan bahwa yang namanya RQCC adalah harus oke. Oke dalam hal apa saja? Dalam hal ordering, pemesanan barang, oke dalam hal penerimaan barang atau receiving, oke dalam hal penanganan stok,
stock handling, kemudian oke dalam hal penjualan. Jadi salam akuisisi adalah seperti ini. Salam akuisisi. Kita lanjut ke video yang berikutnya. Terima kasih.